Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya mengajak Anda semua untuk merenungkan makna adorasi sebagai saat Roh Kudus berdoa untuk kita. Saat Hari Raya Pentakosta, kita merayakan karunia Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah melalui Kristus bagi para murid, bagi gereja, bahkan bagi kita semua. Roh Kudus inilah Allah yang tinggal di tengah kita, yang tinggal dalam diri kita, yang tinggal dalam hati kita. Roh Kudus adalah Allah yang menjadi daya kekuatan ilahi dalam diri kita, yang memungkinkan kita menyebut Allah sebagai Aba ya Bapa, dan menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Tidak ada iman, pengakuan iman kepada Kristus dan karya keselamatannya, tidak ada gerakan rohani, tidak ada peristiwa perayaan liturgi termasuk doa kita adorasi tanpa digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah yang tinggal dalam diri kita, yang mendorong kita untuk selalu haus dan rindu akan Allah Bapa, sumber segala sesuatu, dan rindu pada putranya Yesus yang menjadi pengantara kita kepada Bapa. Roh Kudus itu pula yang memungkinkan kita menerima berbagai karunia untuk, seperti Santo Paulus pernah berkata, ada yang diberi karunia nubuat, ada yang diberi karunia mengajar, ada yang diberi karunia untuk menyembuhkan, ada macam-macam karunia. Ini semua juga karena karunia Roh Kudus yang dicurahkan. Nah, dalam surat Santo Paulus kepada umat di Roma, bab 8 ayat 26, dikatakan demikian oleh Santo Paulus. Demikian juga Roh membantu kita dalam keluhan kita, dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini sangat indah. Kemarin saya mengajak Anda merenungkan saat adorasi adalah saat Tuhan Yesus berdoa untuk kita, dan itu betul. Dan sekarang saya memperdalam makna saat adorasi adalah saat Roh Kudus berdoa untuk kita. Tentu ada yang usil bertanya, loh Yesus, Romo, apa bedanya Yesus berdoa untuk kita dan Roh Kudus berdoa untuk kita? Pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang sah. Kita jelas dalam iman kita mengimani bahwa Bapa, Yesus Kristus putranya, dan Roh Kudus itu Allah Tritunggal, yaitu sebagai tiga pribadi tetapi satu Allah. Nah, Yesus dan Roh Kudus tentu saja beda pribadi, tapi selalu satu tindakan. Apa yang dilakukan Allah selalu adalah apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Bapa, tetapi selalu melalui putranya Yesus Kristus dan dilaksanakan dalam hidup kita dalam Roh Kudus. Maka sebenarnya kalau Yesus berdoa untuk kita, itu berdoa dalam Roh Kudus untuk kita. Dan ketika kita didoakan Roh Kudus ini berdoa selalu juga melalui Kristus kepada Bapa. Akhirnya Bapa, Putra, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus itu satu tindakan Allah yang menyelamatkan, satu tindakan Allah yang memelihara kita, satu tindakan Allah yang melindungi kita. Tetapi tetap bisa dikatakan Tuhan Yesus berdoa untuk kita seperti Yohanes bab 17, ataupun Roh Kudus berdoa untuk kita seperti Roma bab 8 ayat 26 tadi. Nah, saya juga ingin memperdalam ini
Roh Kudus itu yang menarik berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ayo kita sadari, kalau kita berdoa adorasi, bukankah kita menyampaikan doa-doa kita yang kita pikirkan itu penting? Mungkin itu suka duka kita, mungkin itu permasalahan kita, mungkin itu keprihatinan kita, dan apapun macamnya, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Macam-macam kita mohonkan. Tetapi kita jangan lupa, diri kita ini juga adalah jiwa yang terus rindu kepada Allah. Bahkan banyak hal dalam hati dan jiwa kita yang tak terucapkan, yang sampai kita nggak mengenal apa itu yang sebenarnya kita perlukan, kita rindukan. Dan itulah yang dikatakan Roh Kudus kepada Allah Bapa melalui Kristus dalam doanya. Maka sangat indah kata keluhan-keluhan yang tak terucapkan, menunjuk segala sesuatu yang kita perlukan untuk memperoleh keselamatan, pemeliharaan, perlindungan dari Allah sendiri. Dan Roh Kudus menjamin kita bahwa kita on the right track, kita pada jalur yang tepat untuk hidup bersama Tuhan dan menerima anugerah keselamatannya. Inilah kekayaan, keindahan adorasi. Meskipun kadang kita ngantuk, sekali lagi seperti sering saya katakan, sering kita capek, kita tidak bisa omong lagi karena bingung, Roh Kudus tanpa henti menyampaikan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus juga mungkin mengoreksi doa-doa kita yang salah, karena Roh Kudus tahu apa yang kita perlukan dan apa yang harusnya kita mohonkan. Kita ingin bersyukur kepada Bapa, kepada Putra, kepada Roh Kudus yang selalu melindungi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.